sebelum ke situ mungkin sedikit saya nambahkan yang tentang dampak ekonomi usaha mikro tadi supaya tetap hidup ya, karena sekarang kan daya beli masyarakat menurun ya, sementara UMKM ini semakin banyak. Orang-orang yang dirumahkan, dia usaha, yang jualan semakin banyak, katakanlah begitu ya. Tapi yang membeli daya belinya turun. Nah ini gimana nih seperti ini supaya roda perekonomian tetap berjalan. Iya, supaya roda perekonomian tetap berjalan, saya mendorong kepada pemerintah kota untuk memberdayakan UMKM ya dalam belanja pemerintahan. Jadi APBD kita ini kan ada belanjanya, ada belanja untuk operasi, ya, ada belanja untuk makan minum, ada belanja untuk pembangunan, ya, ada belanja modal dan sebagainya, gitu ya, yang dimungkinkan bisa UMKM ini dilibatkan, ya gunakan UMKM, gitu, supaya sektor, jadi uang rakyat, ya, dikelola, ya. Kemudian menggerakkan UMKM yang di situ, UMKM ini katakanlah menjadi penyelamat. Kita kan sering bilang UMKM itu tulang punggung nasional, dia penyelamat di masa pandemi gitu ya. Harus disupport. Tidak disupportnya tidak hanya dengan dilatih, tapi dibeli produknya gitu. Nah, siapa yang membeli? Masyarakat daya belinya lagi turun, ya pemerintah yang membeli. Gitu. Pemerintah membeli, tapi bagaimana dengan mereka yang usaha rumahan yang baru tapi tidak bergabung dengan UMKM, Bu? Nah inilah kemudian saya kan juga perlu pemerintah kota segera ya dalam kondisi seperti ini itu melakukan pendataan. Gitu. Bisalah dengan digitalisasi ya, dengan screening UMKM mudahlah, dengan sekarang aja Mbak Catherine aja mau bikin webinar apa, kemudian mau Bitly itu mau siapa yang mau daftar bikin sendiri Google Form, itu kan mudah. Saya kira kelurahan bisa lah membuat itu ya, kemudian semua masuk data, kemudian diklasterisasi mana yang perlu didampingi apa. Ya memang kita sekarang kan gini, teman-teman yang di Pemkot itu kan ya kayak kita juga ya, kami kan punya tanggung jawab juga di Dewan. Ini kan mungkin orang bilang gini, iya PNS, dia penghasilannya tetap, nggak kesulitan, tapi kami yang pekerja informal, kami yang jualan, penghasilan tidak jelas ya. Makanya kita yang penghasilannya tetap ini, yang penghasilannya ini masih bisa dijaga, dalam artian itu masih ada. Ya kita kerja keras, kita pikir otak banget, kita peras keringat kita untuk bagaimana kemudian menghadirkan kebijakan-kebijakan, solusi-solusi ya yang itu memang tepat dibutuhkan oleh masyarakat kita saat ini. Jadi menurut saya itu. Jadi kalau yang tadi saya baru tapi saya nggak punya izin, nggak punya apa, ya dampingin gimana caranya. Jadi prinsipnya adalah menurut saya hadir ya dalam berbagai pendekatan sosialnya hadir, pendekatan pemberdayaannya hadir, dan memang ini tidak mudah. Tapi kita harus lakukan itu. Gitu. Jadi pendataan, kemudian pendampingan ini juga penting ya, Bu, ya? Di mapping ya, kemudian mana ini yang bisa, sehingga misalkan gini, kelurahan kegiatan di Kelurahan Wonokromo, kegiatan di Kelurahan Simomulyo, kegiatan di Kelurahan Sukomanunggal misalkan, kegiatan-kegiatan pemerintahan yang misalkan di situ kebutuhan yang bisa memberdayakan masyarakat di situ, ya berdayakan. Dan ini sebenarnya sudah dilakukan di konteks permakanan. Pemerintah kota sudah melibatkan itu. Nah ini saya kira bisa diperluas. Yang untuk bantuan-bantuan COVID itu kan juga memberdayakan UMKM. Nah saya kira ini perlu diperluas. Ini sudah bagus ya, perlu ditingkatkan lagi. Belanja pemerintahan mana lagi yang sekiranya bisa menghidupkan sektor UMKM ini. Baik, ini mungkin pemerintah kota juga harus mendengar salah satu solusi yang sudah ditawarkan oleh DPRD Kota Surabaya dari Bu Reni sendiri supaya roda perekonomian di Kota Surabaya ini tetap berjalan.